Akhirnya kamu datang juga, Sang Prabu. Malu apa yang aku minta? Di awal episode ini akan menjadi salah satu part paling menarik, di mana sekilas cerita tentang asal-usul Grendaseba sebagai guru dan sesembahan Sengkang Baplang yang memiliki ilmu luar biasa hebat. Dahulu, pada masa kejayaannya, Grendaseba adalah raja dari segala raja siluman yang ada di muka bumi. Banyak sekali kerajaan yang telah ditaklukkannya, dan hanya tinggal satu yang belum bisa ia kuasai, yaitu kerajaan Malwapati di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Di hari itu, Grendaseba dengan kedahsyatan kekuatannya pun mampu menyerang dan mengobrak-abrik Malwapati bersama para anak buahnya. Kedatangan Grendaseba yang langsung menjebol gerbang utama Malwapati terlihat begitu luar biasa. Dengan begitu mudahnya, ia menghabisi ratusan prajurit Malwapati. Sebelum sang Grendaseba melangkah lebih jauh untuk menghancurkan Malwapati, tiba-tiba datanglah Prabu Pancadria dan Mahapatih Mandrasena yang langsung berhadapan dengan Grendaseba. Prabu Pancadria adalah ayah Angling Dharma dan Patih Mandrasena adalah ayah dari Batik Matrim. Sang raja siluman tersebut pun dengan pongahnya menyatakan bahwa dirinya meminta Malwapati kepada sang Prabu Pancadria untuk dijadikan istananya. Prabu Pancadria pun tidak terima dan marah besar mendengar permintaan gila dari Grendaseba tersebut. Akhirnya kamu datang juga, Sang Prabu. Malu apa yang aku minta? Akan kujadikan istanaku. Malwati tidak akan menjadi milikmu, Grendaseba. Kamu sudah tua, Sang Prabu. Sudah saatnya lengser ke Prabon. Kalau aku lengser ke Prabon, maka putra Angling Dharma lah yang akan menggantikan kedudukanku. Mendengar penolakan tegas dari sang Prabu, Grendaseba pun murka dan langsung menyerang Prabu Pancadria dengan pusakanya yang sangat ganas. Namun, Prabu Pancadria bukanlah raja yang lemah. Ia pun memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa. Dengan keris pusakanya, ia pun mampu mengimbangi serangan-serangan Grendaseba dengan sangat tenang. Tanpa terasa, jurus demi jurus pun berlalu dengan sangat cepat. Sampai akhirnya, Prabu Pancadria pun mampu mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Grendaseba, yang kemudian benar-benar membuat kemarahan Grendaseba memuncak. Raja siluman tersebut pun selanjutnya mengeluarkan ilmu yang berdampak sangat luar biasa, seakan hendak meruntuhkan Malwapati. Melihat kedahsyatan ilmu Grendaseba, Patih Mandrasena yang sedari tadi hanya menyaksikan pertarungan dahsyat tersebut pun kemudian memanggil Resi Naga Pratala untuk melindungi Malwapati dari gempuran Grendaseba yang luar biasa tersebut. Selanjutnya, Naga Pratala pun datang memenuhi panggilan Patih Mandrasena. Naga Pratala adalah raja segala ular yang berbentuk seperti naga bermahkota. Naga Pratala pun kemudian langsung menyemburkan upas lidah apinya pada Grendaseba sehingga membuat Grendaseba terpukul mundur. Ia pun dengan pokahnya masih berdiri tegak seakan tidak terjadi sesuatu kepadanya. Melihat kesombongan Grendaseba yang sangat meremehkan Malwapati tersebut, akhirnya Prabu Pancadria pun mengeluarkan pusaka pamungkasnya, yaitu pusaka panah Pasopati, yang kemudian langsung merentangkan busurnya dan melepaskannya hingga membuat tubuh Grendaseba hancur berkeping-keping dan hanya tinggal setengah badan saja. Itu pun karena Grendaseba adalah manusia siluman yang sangat luar biasa hebat. Resi Naga Pratala, tolong lindungi kami.
Sementara itu di Malwapati, Batik Matrim pun memberitahukan kepada seluruh pembesar kerajaan Malwapati tentang berita yang dibawa oleh Suliwah bahwa Malwapati akan menghadapi sebuah bencana besar yang belum diketahui dengan pasti bencana apa yang dimaksudkan. Para temenggung dan senopati yang mendengar tentang kabar buruk tersebut pun menyanggupi untuk lebih memperketat penjagaan dan mempersiapkan prajurit yang terlatih guna menghadapi segala kemungkinan terburuk. Namun, Beni Sepuh Rikmaseta pun kembali mendengungkan bila mana penyebab bencana tersebut adalah pengkhianatan dari dalam kerajaan Malwapati sendiri, maka akan sulit untuk diatasi. Tapi hal ketiga ini, kabar ini membuat kita menjadi sangat prihatin bahwa Malwapati akan ditimpa bencana. Untuk menangkal penyerangan, Akan saya perketat latihan keprajuritan agar prajurit Malwapati lebih siap tempur. Tapi apa yang harus kita perbuat? Kalau bencana ini datangnya dari dalam. Hal tersebut pun jelas ditujukan kepada Singa Maruta yang pada saat itu terlihat langsung tak senang dan tersinggung ketika Rikmaseta mengatakan hal tersebut. Singa Maruta pun berusaha menutupi diri dengan cara menegaskan bahwa ia sendirilah yang akan menyeret pengkhianat tersebut ke tiang gantungan apabila bencana tersebut disebabkan oleh orang dalam Malwapati sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, Beni Sepuh Rikmaseta pun kemudian membalikkan pernyataan Singa Maruta. Bagaimana apabila Singa Maruta sendiri yang menjadi pengkhianat Malwapati? Apakah akan gantung diri? Ketika mereka masih tengah terlihat bersih tegang, tiba-tiba datanglah seorang prajurit Sawopitu yang melaporkan bahwa Sawopitu runtuh dan dikuasai oleh Sengkang Baplang. Bahkan Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya pun telah dihabisi dengan tanpa sisa. Singa Maruta sendirilah yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Tapi apa memang Kakang Rikmaseta, jangan macam-macam dan berbuat sewenang-wenang. sudah. Gusti Patih, ampun Gusti Patih. Ada apa? Sawopitu jatuh dan dikuasai Gusti Patih. Sawopitu? Siapa? Sengkang Baplang, dia telah membunuh Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya. Sengkang Baplang. Setelah itu, Batik Matrim dan yang lainnya pun sedang berunding dengan Ki Lembu Aji tentang jatuh dan runtuhnya kerajaan Sawopitu dengan mudah di tangan Sengkang Baplang. Ki Lembu Aji yang sudah pernah bertemu dan berhadapan langsung dengan Sengkang Baplang pun menyatakan bahwa memang Sengkang Baplang seperti bukan manusia dan tingkah lakunya seperti setan yang haus akan mangsa. Suliwah pun berpendapat bahwa Sengkang Baplang merebut dan menguasai Sawopitu karena Sawopitu adalah kerajaan terdekat dengan Malwapati, sehingga akan lebih mudah untuk menyerang Malwapati apabila mereka menguasai Sawopitu terlebih dahulu. Setelah itu, Patih Batik Matrim pun menghimbau kepada seluruh pendekar, terutama Panduseta dan Tantri, untuk siap-siap berperang membela Malwapati demi kebenaran. Dia bertugas menghancurkan kekuatan putih Prabu Angling Dharma. Kalau begitu, Sawopitu dijadikan batu loncatan ke Malwapati. Jelas terbaca begitu. Itulah sebabnya kalian semua kuundang ke sini. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik bagi pendekar Panduseta dan Kalena Tantri yang ingin membaktikan dirinya pada Malwapati. Saya dan Kalena Tantri akan berperang untuk Malwapati, Gusti. Iya. Romo, celaka Romo. Celaka? Celaka apanya? Sawopitu telah dikuasai oleh orang lain. Dikuasai? Oleh siapa? Sengkang Baplang, Romo. Sengkang Baplang. Sengkang Baplang. Sementara itu di Meranggas, Ratu Gendrawani pun meminta izin kepada bobonya untuk segera mengerahkan manusia kelelawar pasukannya untuk menyerang Malwapati. Dan di saat itu juga, Gendrawani pun memanggil seluruh manusia kelelawarnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Malwapati. Malwapati yang tiba-tiba diserang oleh manusia kelelawar pun tampak sangat terkejut. Namun hal tersebut pun tidak menjadi masalah, karena mereka pun mampu untuk mengimbangi serangan gelap tersebut. Gendrawani pun mengamuk dan menghajar puluhan prajurit yang mengepungnya. Gendrawani menyerang Malwapati. Benar, Gusti. Kita hadapi. Ayo.
Batik Matrim yang mendapat laporan tentang penyerangan tersebut pun langsung mengajak seluruh pendekar untuk menghadapi mereka. Batik Matrim pun langsung berhadapan dengan Gendrawani. Tak menunggu lama, dengan beberapa jurus saja, Batik Matrim pun telah sanggup menghajar Gendrawani dengan kepalan tangannya. Bahadur dan Kasmala yang kemudian hadir di tempat tersebut pun akan menggunakan sihirnya untuk mengalahkan Batik Matrim. Namun, Pandu Seta yang melihat kelicikan mereka pun dengan sigap segera menghancurkan sihir mereka. Sehingga Bahadur dan Kasmala pun merasa tidak akan menang apabila tidak menggunakan sihirnya. Sedangkan sihirnya pun tidak berfungsi di tempat tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk kabur bersama Gendrawani, karena Gendrawani sendiri tampak tak akan sanggup menghadapi Batik Matrim. Tantri, jangan sampai mereka menggunakan ilmu sihirnya. Serang dengan kanuragan. Kurang ajar. Mereka sudah siap dengan sihirku. Kasmala, siapa dia? Kita harus meninggalkan tempat ini. Kabur, Guru? Iya, kabur. Ya, Bahadur yang memang sedang baikan dan bersekutu dengan Gendrawani pun memutuskan untuk kabur dari Malwapati, sebab sihir mereka tidak bisa digunakan di tempat tersebut. Sedangkan Gendrawani sendiri bisa mati jika harus melanjutkan pertarungannya melawan Patih Malwapati yang sangat sakti itu. Nanti pada saat yang tepat, kita hancurkan mereka dengan kekuatan sihir kita.